Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa saya mengatakan Prabowo harus gantikan Sri Mulyani dengan Anies Baswedan? Mungkin geng Anies Baswedan, Sudirman Said, Tom Lembong, Mahfud MD. Mahfud MD saya kelompokkan kepada geng Anies Baswedan karena dia pendirian, integritas, dan segala macamnya cocok dengan kriteria yang saya anggap mampu untuk mengurus negara ini. Tujuan saya apa? Tujuan saya bisa menyelamatkan negara ini tahun depan. Kalau enggak, tahun depan kita bisa nyungsep. Kenapa begitu? Ini dari segi ekonomi. Tadi siang saya mendengar press rilisnya Sri Mulyani, Menteri Keuangan, tentang laporan keuangan negara kita, APBN kita ini selama 2 bulan. Karena publik bertanya-tanya, kenapa bulan Februari Sri Mulyani tidak melaporkan keuangan bulan Januari, tidak dirilis ke publik bulan Januari kemarin. Baru bulan Februari di pertengahan Maret ini melaporkan untuk 2 bulan. Ada apa dengan Sri Mulyani? Ini yang dipertanyakan oleh pengamat ekonomi. Rupanya dalam keadaan ini anggaran kita sudah defisit. Defisit itu apa artinya? Sudah besar pasak daripada tiang. Kalau saya mengatakan ini defisit dari defisit. Sebenarnya anggaran kita ini sebagai logika dongok-dongok kita ini mengatakan begini. Sudah didesain namanya untuk berdefisit. Coba bayangkan, uang masuk kita diprediksi cuma 3.180 triliun. Sementara anggaran belanja kita ini dibuat direkayasa menjadi 3.600 triliun. Uang masuk 3.100. Yang mau belanja nanti 3.600. Apa artinya itu? Sebagian dari belanja ini diutang dulu, seperti kita keluarga juga. Uang masuk cuma 3.000, uang keluar 3.600. 600 ini ditutup dengan utang. Itu artinya anggaran kita ini, APBN kita ini defisit. Cuma sudah dibuat direkayasa menjadi defisit. Sekarang defisit lagi, yang uang masuk yang direncanakan 3.180 triliun. Itu artinya press release dia tadi itu. Itu artinya. Memang alasannya ada tadi, mengatakan bahwasanya ada subsidi listrik kepada kita selama 2 bulan, itu tidak menjamin apa-apa. Itu kecilnya itu anggaran. Para ekonomi juga tahu itu. Bukan itu alasan sebenarnya. Seharusnya gagal itu tidak masalah sebenarnya. Nggak ada masalah. Itu karena korban-korban kita dari dulu-dulunya kan. Kita berhutang selama ini bukan dijadikan untuk produktif, dijadikan untuk konsumtif. Kan itu yang terjadi selama masa Jokowi. Akhirnya sekarang kita kelabakan. Di saat ekonomi menurun, kelabakan. Yang membuat saya ini mengatakan dia harus diganti dengan Anies Baswedan. Satu, pertama, narasi yang dibangun oleh Sri Mulyani tadi itu mengatakan, menjelaskan perang dagang antara Cina dengan Amerika. Dari dulu sudah terjadi seperti itu. Para pengamat pun sudah mengerti, para ekonom sudah mengerti. Jangankan para ekonom, bapak saya yang tua di kampung, nenek saya yang tua di kampung sudah tahu persaingan bisnis antara penjual sate dengan penjual sate yang lain. Antara negara dengan negara ini sejak Nabi Adam, kalau sudah ada negara sudah terjadi seperti itu. Tidak usah diterangkan yang itu. Tidak ada alasan itu kita defisit. Tidak ada itu. Nah, nggak usah narasi yang dibangun. Itu membuat kepala saya pusing tadi. Karena saya memang pernah juga sedikit-sedikit menuntut ilmu di bidang ekonomi ini kan. Agak kuliah-kuliah lah kata orang sekarang kan. Tapi ini membuat saya bingung. Ekonomi makronya bagaimana? Ini yang disenggolnya. Sementara persoalan pokoknya ini seharusnya Menteri Sri Mulyani menerangkan langkah-langkah ke depannya. Ini yang akan kita lakukan. Ini kalau para ekonom ini sudah rusak, blunder sudah. Menteri Keuangan ini memasukkan defisit dari defisit yang saya katakan itu. Blunder dia. Seharusnya dia menjelaskan supaya publik tenang, supaya para investor tenang, supaya dunia luar tenang, masuk investor, berdagang dengan kita, supaya tidak ada pelarian modal. Dia harus menerangkan langkah-langkah konkret ke depannya untuk mengantisipasi defisit ini. Apa yang akan dibuatnya langkah-langkah ke depan. Kemarin kan memang ada menaikkan PPN kan tidak dibatalkan oleh Prabowo. Dia harus terangkan, dia harus cari solusi. Karena itulah dia diangkat menjadi menteri. Itu yang membuat saya pusing tadi. Tidak ada hubungannya itu. Mau perang dagang Amerika dengan Cina terus-terusan. Dari dulu juga begitu. Tidak ada korelasinya dengan kita, bro. Tidak ada. Ekspor kita kan Amerika kan kecil cuma. Aduh. Kita nih kayak anak TK dibuat oleh Bu Sri Mulyani. Bingung saya kan. Makanya saya harus katakan kalau Prabowo tak mau nyungsep nanti di tahun 2024
2026 dia harus tarik Anies Baswedan. Kenapa? Kenapa? Nah, biar kawan-kawan tahu, ada Kortek namanya, program aplikasi di perpajakan kemarin itu. Karena defisit yang sekarang itu, yang terjadi 2 bulan itu yang terbesar adalah di perpajakan. Oh, di sini kunci sebenarnya. Ada aplikasi, dibuatlah dengan anggaran 1 triliun. Kortek namanya, udah setahun terjadi. Tapi tak bisa kita. Itu Kortek itu adalah untuk memudahkan kita bayar pajak. Coba bayangkan, kita mau bayar pajak kan susah. Mau bayar untuk negara, susah. Dibuatlah Kortek itu. Itu pun tak jalan sampai sekarang. Susah lagi, manual lagi. Sekarang saya pernah bekerja juga di sebuah instansi ya. Untuk bayar pajak itu susah. Apalagi kita di swasta. Azab kita. Sementara, satu kuncinya lagi. Instansi pajak yang bertugas untuk memasukkan uang negara yang paling besar di negara kita itu dari pajak. Tak pernah boleh diperiksa oleh Sri Mulyani. Sudah berpuluh tahun dia duduk di situ, dia tidak membolehkan instansi pajak itu diperiksa. Karena untuk memeriksa instansi pajak itu membutuhkan izin dari Menteri Keuangan. Menteri Keuangan tak pernah mengizinkan diperiksa BPK. Padahal kasus banyak di perpajakan itu. Banyak sekali kasusnya, tahu sendirilah. Cobalah googling aja tuh kasus-kasus perpajakan, tapi tidak pernah boleh diperiksa. Tidak boleh, coba bayangkan ada apa dengan Sri Mulyani. Sementara kasusnya banyak di situ. Apa yang terjadi dengan dia? Terjemahkan sendiri kata-kata saya ini. Begitu ada aplikasi Kortek yang berbiaya 1 triliun gagal. Coba bayangkan lagi. Padahal itu yang paling penting di negara kita ini. Uang masuk dulu. Jangan pikirkan uang keluar. Uang keluar makan siang gratis, segala macam, IKN, segala macam. Itu uang keluar. Uang masuk yang harus dipikirkan. Begitu ada secara tradisional, kakek saya di kampung, berapa masuk segitulah yang kita belanjakan. Ini enggak. Masuk cuma 3.000 triliun, belanja kita 3.600 triliun. Makanya PPK, ASN yang sekarang baru diangkat itu, baru udah diterima tapi tidak bisa diangkat karena gajinya tidak ada. Ini kan gawat kita ini, mau nyungsep kita ini. Itu satu. Kedua, dia harus menggantikan Sri Mulyani karena ini masalah yang tadi tidak membolehkan BPK memeriksa pajak. Itu harus sekali itu. Prabowo harus memperbaharui orang-orang seperti itu yang tak boleh diperiksa. Kita harus transparan. Transparansi itu perlu sekarang ini. Kedua, itu pertama, Anies Baswedan punya program itu makanya dia harus digantikan dengan Anies Baswedan karena dia waktu kampanye dulu itu punya program untuk mengendalikan, mengevaluasi uang masuk kita ini berapa sebenarnya, dari mana aja, di mana bocornya, tidak sampai ke negara. Itu harus diperiksa karena Anies Baswedan pernah menjadi gubernur, pernah juga dia masukkan uang ke Jakarta kan, udah pasti setiap gubernur ada uang masuk juga ada uang keluar, bukan dari pusat aja uang untuk dari provinsi itu, dari tempat-tempat lain distribusi segala macam itu ada. Dan ini sudah dideteksi Anies Baswedan bakal banyak bocor-bocor. Itu sudah dibuatnya program pada waktu kampanye. Itu satu. Yang kedua, masalah perampasan aset. Itu harus diberlakukan oleh Prabowo. Angkat Anies Baswedan, Sudirman Said, Tom Lembong, kemudian Mahfud MD. Di tim ekonominya itu, uang masuk diperiksa semuanya dulu. Jangan-jangan ini lebih parah dari Pertamina kan. Pertamina 1.000 triliun yang diungkap oleh Kejaksaan. Berbahaya, lebih berbahaya lagi. Apa gunanya diangkat Anies Baswedan? Karena dia punya keinginan untuk memiskinkan koruptor. Undang-undang perampasan aset itu harus diberlakukan untuk apa? Untuk menutup defisit APBN ini. Defisitnya sekarang kira-kira 100 atau 41, entah berapa lah itu dikatakan Sri Mulyani. Defisit itu udah memalukan namanya itu, defisit dari defisit. Bahkan saya katakan, kalau seandainya undang-undang perampasan aset ini diberlakukan oleh Prabowo, apa yang terjadi? Contoh kasus di Pertamina aja. Belum kita di perpajakan, kita periksa 10-20 tahun kan. Di perampasan aset masalah di Pertamina ini sekarang. Ada 1.000 triliun, kita katakan aja 1.000 triliun. Jadi orang yang ditersangka di situ, yang berkelindan, yang terjerat di situ, baik aparat hukum segala macam, kalau ada undang-undang perampasan aset, uang 1.000 triliun itu harus dikembalikan oleh mereka ke negara. Caranya bagaimana? Kalau ada hartanya, kemana dia selewerkan uang itu, kemana dia setorkan, diambil uang itu semua untuk negara.
Artinya kalau cuma tekor kita 600 triliun atau 41 triliun, gampang setahun kan. Kan kita tekoran defisit anggaran kita itu 600 triliun. Ini ada uang masuk 1000 triliun, kan gampang. Kemudian diperiksa pajak, jangan-jangan di situ ada 3000 triliun lagi nanti ditemui orang-orangnya, dirampas asetnya lagi, dipenjarakan. Ini makanya undang-undang ini yang harus dilakukan oleh Prabowo. Makanya Prabowo harus mengangkat Anies Baswedan supaya orang yang mengerti. Orang yang mengerti. Dan satu lagi, jangan orang yang tersangkut kasus. Karena jangan kita nggak menduga kan, orang-orang di lingkaran Pak Jokowi kemarin itu syarat dengan hal itu. Diungkit kasus Pertamina, diungkit kasus ini, Asabri, Jiwasraya segala macam. Tapi uang tak kembali ke negara. Untuk apa? Gunanya tak ada lagi. Efek jerah segala macam, tak jerah-jerah koruptor tuh. Begitu dia korupsi 100 triliun, kemudian masuk penjara dia. Setelah keluar dari penjara, di penjara pun kadang-kadang dia tenang-tenang saja kan. Kadang-kadang tak di penjara dia, bisa plesir-plesir seperti Gayus kemarin itu, menengok tenis lah segala macam, karena uangnya biasanya dia sogok saja kan. Tapi kalau sudah dimiskinkan dia, kemudian di penjara, dia tidak bisa korupsi lagi. Uang itu kembali ke negara. Itu yang penting sekali sekarang dulu. Makanya dibutuhkan orang yang bersih juga, seperti Anies, Sudirman Said, Mahfud MD, orang yang bersih yang bisa membersihkan. Kalau sapu yang kotor, begitu disapukan kotoran pergi sana, tinggal lagi kotoran baru. Jangan-jangan kotoran yang baru ini lebih parah lagi. Makanya saya usulkan sebenarnya Prabowo harus ganti Sri Mulyani dan Airlangga Hartarto dengan gengnya Anies Baswedan supaya 2026 kita tak nyunsep. Kalau tidak, siap-siaplah. Kita defisit katanya pajak sekian itu jangan dipercaya dulu. Kalau defisit, kalau orang kita targetkan untuk kita tahu ini targetnya harus masuk sekian, kita percayakan kepada orang untuk berjualan. Targetnya sekian, karena kita udah biasa. Tapi tiba-tiba defisit itu kurang setorannya. Misalnya bawa oplet kita kurang setorannya, kita periksa dia dulu. Kan begitu. Ini tidak boleh diperiksa oleh Sri Mulyani. Itu yang saya maksudkan. Supaya apa saya mengatakan ini kepada Prabowo? Supaya Prabowo tak nyungsep nanti. Reformasi 98 itu bukan karena orang benci sama Soeharto saja. Bencinya sudah lama kepada Soeharto dulu itu. 98 itu karena krisis ekonomi kita. Jangan terjadi juga sama Prabowo. Prabowo nyungsep, nanti Gibran yang naik kan. Kan udah pasti begitu. Diturunkan orang Prabowo, turun seperti Soeharto, naik Habibie. Kemudian kalau Prabowo turun sekarang ini, naik Gibran. Mantap kita kan. Hajar semua katanya kan. Itu yang saya maksudkan. Jadi mohon saran saya ini diterima dengan sangat hati-hati. Terima kasih.